Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dania Mutikansa dan partner saya Triksi Goleria Purwa. Di sini saya akan membawakan materi tentang bahasa yang sebenarnya tanpa bicara. Bahasa yang sebenarnya, bahasa isyarat adalah bahasa yang sebenarnya karena sistem bahasa memungkinkan penandatanganan untuk memahami dan menghasilkan tanpa batas waktu sejumlah besar kalimat tata bahasa dalam tanda. Bahasa berdasarkan ucapan. Bahasa berdasarkan ucapan merujuk penggunaan kata-kata dan struktur kalimat untuk menyampaikan pesan secara lisan. Bahasa isyarat lengkap dan tidak lengkap. Yang pertama, bahasa isyarat lengkap ILIS adalah sistem komunikasi menggunakan gerakan tangan, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh untuk menyampaikan pesan kompleks, seperti bahasa manusia yang diucapkan. Yang kedua, bahasa isyarat tidak lengkap BIL, mengacu pada bentuk komunikasi isyarat yang lebih sederhana dan terbatas. Kecepatan menandatangani dan mengucapkan kalimat sebanding. Kecepatan di mana penandatanganan menghasilkan kalimat, lebih tepatnya gagasan yang mendasari kalimat. Dalam percakapan lisan, menurut Belugi dan Fisher 1972. Yang kedua, ada kecepatan optimal di mana manusia merasa nyaman dalam memproses informasi bahasa, baik informasi itu ada di dalamnya, bentuk ucapan ataupun tanda. Dialek dan aksen asing dalam bahasa. Gestur orang yang mendengar adalah tanda, yaitu sarana komunikasi terkait yang digunakan oleh orang yang mendengar dengan arti dari gerak tubuh. Yang kedua adalah semua orang mempunyai gerak tubuh yang dapat digunakan untuk berkomunikasi yang terlepas dari ucapannya. Gestur menggunakan lengan, kepala, dan badan. Gestur seringkali serupa tetapi bersifat universal. Kebanyakan isyarat bersifat spesifik ke wilayah budaya, bahasa, atau geografis. Dalam gerakan ucapan, gerakan ini ada dua. Yang pertama adalah gerakan ucapan dengan gerakan wajah. Penjelasan untuk gerakan ucapan, setiap komunitas tutur mempunyai gerak khas tersendiri yang dikoordinasikan dengan tuturan. Dalam gerakan wajah digunakan di mana-mana untuk menyampaikan berbagai macam emosi dan perasaan. Bahasa isyarat berbasis dengan ucapan. Ada dua jenis. Bahasa yang bergantung pada ucapan bahasa, yang mewakili kata-kata yang diucapkan dengan urutan kata atau morfem yang muncul dalam bahasa lisan biasa seperti contohnya adalah Swedia, Inggris, dan Prancis. Jenis kedua, kebalikan dari jenis pertama, yaitu bahasa yang tidak bergantung pada bahasa biasa, yang bersifat independen dari bahasa biasa. Untuk selanjutnya, yaitu ejaan jari huruf demi huruf. Konfigurasi tangan dan jari digunakan untuk menunjukkan huruf, seperti contohnya membuat huruf V, atau kita juga menyebutnya dalam bahasa Indonesia adalah V. Huruf V itu bisa digunakan dengan dua jari saja, yaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Atau mungkin bisa juga seperti jari-jari lain, tapi menurut saya sendiri lebih cocok itu dalam hal jari telunjuk dengan jari tengah. Atau bisa juga huruf O. Huruf O itu dengan ibu jari dan jari telunjuk. Atau huruf ketiga adalah huruf untuk W. W ini seperti huruf V, tapi jarinya itu bertambah dengan jari manis. Jadi, jarinya itu ada pada jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Yang terakhir ada pada bahasa isyarat demi morfem ke morfem. Penjelasannya adalah keuntungan sistem MNM. Pelajar secara bersamaan memperoleh morfologi dan sintaksis keduanya,
Yang kedua, lebih mudah bagi orang dewasa yang bisa mendengar untuk mempelajari MNM.